Ada solusi ketiga dari Schopenhauer untuk kita bahagia beneran. Apa? Asketis. Asketis ini baunya kayak sufi karena memang ngambilnya dari ajaran Buddha. Jadi semakin banyak keinginan, kita semakin sakit. Berarti solusinya apa? Nggak usah pingin macam-macam. Jadi negasikan dunia. Say no to work. Jadi katakan tidak pada dunia. Nah, kalau orang bisa menidakkan dunia, jadi dia tidak ingin dunia, bahwa dia punya dunia tidak urusan, tidak masalah, tapi bukan itu keinginannya, dia akan tentram. Jadi lampauilah egomu, hiduplah secara asketis. Asketis itu bebaskan dirimu dari keinginan-keinginan duniawi. Orang asketis kan gitu. Para petapa kan begitu. Jadi tidakkan dunia. Kayak kamu tadi, cita-citamu ini apa? Kamu sudah lulus? Nggak tak pikir Pak itu. Lalu itu kan kamu bebas, bisa bahagia. Tapi kalau kamu nggak tahu Pak, saya mikir sejak kemarin nggak ketemu-ketemu, sumpek. Dua-duanya sama-sama nggak dapat kerjaan, cuma yang satu seneng-seneng aja, yang satu sumpek. Nah, yang satu bisa menidakkan keinginan. Ini versinya Arthur Schopenhauer. Kenapa orang desa itu lumayan lebih tentram hidupnya, meskipun secara materi tidak sebanyak yang dimiliki orang kota? Karena keinginannya tidak terlalu banyak. Allah sing penting bisa makan beres. Kalau kita kan nggak cuma bisa makan, ya bisa makan, ya bisa punya motor, ya bisa punya mobil, ya bisa ya enggak, ya tetap enggak ada akhirnya. Tapi kalau keinginan kita batasi sendiri, kita selesaikan sendiri keinginan kita. Selesai sudah saya dengan dunia, saya enggak jatuh cinta lagi. Dunia aku talak 3 kayak katanya Ali bin Abi Thalib itu kan. Ya dunya hurri ghairi fakot tolak tuka salah satan. Wahai dunia, godalah yang selain aku. Gak usah godo aku lagi. Kenapa? Kamu sudah ku talak 3. Kalau bisa kayak gini hebat. Itu berarti mengikuti sarannya Schopenhauer. Jadi mematikan keinginan. Secantik apapun, seindah apapun dunia, jangan dikira aku akan tergoda. Silahkan dunia menggoda orang lain daripada capek-capek menggoda aku. Karena sudah ku talak 3. Wah, itu kehidupan asketis. Nggak penting lagi dunia, nggak penting lagi nama besar, nggak penting lagi kekayaan, nggak penting lagi. Segala yang sifatnya dunia nggak penting. Orang semacam ini sudah beres dengan dunia. Jadi maka dia nggak akan tertipu lagi. Solusi asketis ini kalau menurut Schopenhauer lebih permanen dibandingkan solusi etis maupun solusi estetis. Orang yang tidak terpesona lagi, tidak jatuh cinta sama dunia, yang bisa menyetop keinginan-keinginannya, dia lebih bahagia. Orang yang tidak banyak harapan, tidak banyak keinginan kan lebih mungkin untuk nemu kebahagiaan. Kalau bahasa orang Jawa, orang yang ngerti sudah. Sudah Pak, saya kuliah S1 aja mati-matian, nanti kuliah S2 mau jadi apa? Sudah. Sekarang mikir yang lain. Nah itu orang yang ngerti sudah, ngerti selesai. Kita selama ini menderita karena kita tidak pernah ngerti titik. Kita selalu koma. Akhirnya kita selalu tidak puas. Dikasih apapun tidak puas. Karena keinginan kita sendiri yang tidak pernah habis, tidak pernah berhenti. Maka ayo kita kenali titik sudah dalam hidup kita. Di situ sebenarnya kuncinya kebahagiaan. Sebanyak apapun harta kita,
setinggi apapun karir kita, semulia apapun status kita di tengah masyarakat, kalau hidup kita masih banyak sekali kehendak yang ingin diwujudkan yang belum terwujud, ya kita belum bahagia. Hidupnya masih menderita. Jadi kalau ini pengaruh kuat dari ajaran Buddhisme. Jadi ajarannya agama Buddha. Jadi hidup itu maya, maka kita harus mencapai nirwana. Nirwana itu kondisi ketika orang sudah mencapai nothingness tanpa kehendak. Kadang-kadang oleh orang Indonesia nirwana itu dianggap surganya. Mungkin juga. Meskipun konotasinya kan kebalikannya. Kalau di kita kan, kita memahami surga itu kan penuh nafsu. Iya kan? Surga dalam imajinasi kita kan isinya nafsu dok. Bidadari lah, makan enak lah, mau apa-apa tinggal nyeduk, tinggal ngambil, datang sendiri. Bayanganmu kan selalu itu. Surga yang penuh hasrat dan penuh nafsu. Kalau di Buddha, nirwana itu justru kebahagiaan sejati itu ketika kita sudah selesai dengan dunia, dengan diri kita. Jadi disitulah kita bisa menciptakan surga kita sendiri. Jadi surga kita di dunia itu bukan ketika kekayaan kita berlimpah ruah, harta melimpah ruah, enggak. Tapi ketika kita bisa mengendalikan keinginan, bisa menyetop, bisa titik dengan dunia, sudah tidak koma lagi, selesai, di situ kita bahagia. Nah itu cara semacam ini namanya cara asketis. Jadi asketisisme, kehidupan yang asketik, menjauhi dunia. Cuma untuk mencapai level ini ya perjuangannya berat. Para sufi itu riadohnya ya berat-berat. Kalau untuk kita ya agak berat. Mungkin kita kalau lewat jalur seni masih mungkin, kalau lewat jalur etis masih bisa lah. Tapi jalur ini harus meluangkan waktu khusus untuk latihan. Karena sudah terlanjur cinta kita sama dunia. Kalau sudah terlanjur cinta kan dipisahkan susah. Oke, biasanya kamu benci dunia kan kalau pas sumpek, kalau pas patah hati, kalau pas tujuan tidak tercapai, baru kamu benci dunia. Tapi nanti kalau tercapai cinta lagi, keinginannya tambah lagi. Maka jiwamu perlu dilatih katanya orang-orang sufi, sampai tidak terikat oleh dunia. Sehingga para sufi kan sampai menyarankan uzlah. Uzlah itu menjauh dari dunia, menjauh biar, karena kalau dekat itu ya rasa cintanya susah hilang. Kalau selalu dekat susah hilang. Misalnya kamu nembak kok ditolak, itu kan kalau masih sering ketemu tiap hari masih sakit hatimu, cintanya masih ada. Kalau sudah tidak ketemu sekalian, selesai, sudah tidak ada. Makanya terus para sufi menyuruh kita uzlah dari dunia, biar tidak ketemu tiap hari sama dunia. Kalau masih ketemu tiap hari, cintanya masih besar. Maka disuruh uzlah. Ini jalan asketis. Agak berat, tapi hasilnya permanen. Bisa membuat orang bahagia. Tidak terburu-buru oleh dunia lagi.